Oke Sobat Linux, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu pertanyaan paling klasik di dunia sysadmin, Ansible atau Bash. Kapan sih kita pakai CPU lipat serbaguna, dan kapan kita butuh sang konduktor orkestra? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Halo Sobat Linux, kembali lagi dengan saya, Tox. Senang sekali bisa ketemu kalian lagi. Hari ini kita akan masuk ke sebuah perdebatan seru. Duel antara dua alat andalan kita yang sama-sama kuat, tapi punya cara kerja dan filosofi yang beda banget. Hayo ngaku, siapa yang pernah ngerasain? Jam 2 pagi, kopi udah nggak mempan, puluhan terminal kebuka, dan kita cuma bisa copy paste perintah yang sama berulang kali. Terus gara-gara ngantuk, salah ketik satu huruf di perintah RM, dan ya, kita semua tahulah ceritanya. Dunia serasa berhenti berputar sejenak. Kita semua pernah ngalamin momen horor itu. Nah, di saat-saat genting kayak gitu, biasanya ada satu pahlawan yang selalu datang pertama kali. Siapa lagi kalau bukan juru selamat harian kita, Bash Script. Dan ini bukan sekedar omong kosong loh. Buat kita-kita para sysadmin, Bash itu seringkali jadi cinta pertama kita di dunia otomasi. Dia itu fondasinya, penyelamat kita dari kerjaan manual yang repetitif dan, jujur aja, ngebosenin. Terus kenapa sih Bash ini jadi andalan banget? Jawabannya simpel, dia ada di mana-mana. Coba aja cek, hampir semua server Linux yang kita pegang pasti udah punya Bash. Nggak perlu install apa-apa lagi. Mau bikin backup otomatis? Bisa. Mau monitoring service sederhana? Gampang. Deployment kecil-kecilan? Sikat. Bash itu udah kayak pisau lipat switch andalan kita, praktis dan selalu siap pakai. Gini deh, biar kebayang, misal kita mau bikin backup otomatis tiap malam. Pakai Bash, tinggal 3 langkah simple. 1. Tentuin folder mana yang mau di-backup dan mau disimpan di mana. 2. Bikin perintah tar sederhana. 3. Suruh cron buat jalanin tiap hari. Udah, beres. Kita bisa tidur nyenyak, data aman. Eits, tapi tunggu dulu. Setiap pahlawan pasti punya kelemahan. Sifat Bash yang perintah langsung eksekusi ini benar-benar kayak pedang bermata dua. Saya aja pernah keringetan dingin gara-gara salah part di perintah rm-rf. Cuma satu karakter, dan puff, satu direktori penting hilang selamanya. Nah, ini resiko besarnya. Oke, Bash emang jagoan buat ngurus 1, 2, atau mungkin 5 server. Tapi, gimana ceritanya kalau infrastruktur kita makin gede? Dari 5 server jadi 50, atau bahkan ratusan? Nah, disinilah kita mulai ngerasa, kayaknya skrip doang udah nggak cukup lagi deh. Dan inilah dia, musuh bebuyutan para sysadmin kalau udah main skala besar, configuration drift. Coba bayangin, kita punya 10 server yang harusnya identik. Tapi seiring waktu, ada yang diupdate manual, ada yang di-patch duluan. Akhirnya, 10 server itu jadi beda-beda semua. Mereka jadi kayak snowflake servers, unik, dan yang pasti bikin pusing kalau ada masalah. Belum lagi masalah ini. Skrip buat instalasi aplikasi jalan lancar di server baru. Mantap! Tapi, gimana kalau kita nggak sengaja ngejalanin skrip yang sama itu 2 kali di server yang sama? Wah, bisa kacau. Bisa jadi dia nyoba bikin file konfigurasi yang udah ada, atau malah nimpa settingan yang udah benar, bukannya benar, malah jadi error. Jadi kebayangkan kacaunya gimana? Skrip jadi makin panjang, makin rumit, makin gampang salah. Tim kita juga jadi susah buat ngerti skrip yang kita bikin. Dan yang paling parah, kita kehilangan satu sumber kebenaran. Kita nggak yakin lagi apakah semua server kita punya konfigurasi yang sama persis. Nah, kalau Bash itu ibaratnya musisi solo yang jago banget mainin satu alat musik. Maka, saat kita butuh 100 musisi main bareng dengan harmonis, kita butuh seorang konduktor. Dan di dunia otomasi, konduktor itu adalah Ansible. Terus apa sih yang bikin Ansible ini spesial? Pertama, dia itu simple, pakainya YAML, yang cara bacanya udah kayak bahasa manusia biasa. Kedua, dan ini yang paling keren, dia itu agentless. Artinya, kita nggak perlu install program aneh-aneh di server-server kita. Cuma butuh SSH yang emang udah kita pakai sehari-hari. Jelas lebih efisien dan aman kan? Disinilah letak magicnya Ansible. Ini soal perubahan cara berpikir. Kalau di Bash, kita kasih perintah langkah demi langkah. Kita kasih tahu bagaimana caranya. Kalau di Ansible, kita cuma deskripsiin hasil akhir yang kita mau. Kita bilang apa tujuannya. Kita nggak bilang, tolong jalanin upgrade install Nginx ya, tapi kita bilang, pokoknya saya mau Nginx terinstall dan running. Gimana caranya? Itu urusan Ansible. Ingat kan tadi masalah ngejalanin skrip 2 kali bisa bikin rusak? Nah, idempotensi ini solusinya. Jadi, sebelum ngapa-ngapain, Ansible itu bakal ngecek dulu. Oh, engine-nya udah ada? Oke, berarti tugas saya selesai, nggak perlu diinstal lagi.
Persis kayak saklar lampu. Kalau lampu udah nyala, kita pencet tombol on lagi juga nggak akan terjadi apa-apa. Aman banget buat dijalanin berkali-kali. Sekarang, coba deh kita bandingin langsung kodenya. Lihat yang bash di kiri. Kita harus nulis logika if, then, buat ngecek dulu. Lumayan panjang ya. Sekarang lihat yang Ansible di kanan. Jauh lebih bersih, lebih ringkas, kayak lagi baca daftar tugas aja. Cuma bilang, name Nginx, state present. Name Nginx, state started. Elegan banget kan? Oke, jadi sampailah kita ke pertanyaan pamungkas. Kapan kita pakai bash dan kapan kita harus pakai Ansible? Ingat ya, ini bukan soal mana yang lebih bagus, tapi soal alat mana yang paling pas buat pekerjaan yang ada di depan mata. Nih, saya kasih contekan cepatnya. Coba tanya ke diri sendiri. Apakah tugas ini soal menjaga state atau konfigurasi sistem? Kalau iya, jelas pakai Ansible. Apa ini harus jalan di banyak server sekaligus? Wajib Ansible. Tapi, kalau tugasnya cuma skrip pendek, buat satu mesin doang, misalnya buat mindahin file atau ngolah log, ya bash aja udah lebih dari cukup dan cepat. Jadi intinya apa? Intinya, ini bukan soal bash versus Ansible. Anggap aja mereka itu satu tim. Sysadmin yang cerdas itu tahu kapan harus pakai keduanya. Pakai Ansible buat orkestrasi skala besar, buat jagain konfigurasi biar tetap konsisten. Terus, panggil bash buat tugas-tugas kecil yang butuh dieksekusi cepat. Mereka saling melengkapi. Nah, sekarang giliran Sobat Linux nih. Coba deh pikirin lagi tugas-tugas kalian. Buat tantangan otomasi berikutnya, kira-kira kalian bakal tetap setia sama bash yang lincah? Atau udah saatnya nih manggil sang konduktor Ansible buat mimpin orkestra server kalian? Keputusannya ada di tangan kalian. Oke Sobat Linux, itu dia kupas tuntas kita soal Ansible dan bash. Semoga penjelasannya ngebantu ya. Kalau ada pertanyaan, atau mungkin mau cerita pengalaman kalian, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan bahasan seru lainnya. Dan kalau kalian suka, klik tombol like-nya ya. Sampai jumpa lagi.